وإلى روح شيخنا مربنا القيم محمد زين بن عبد الغني زنبل ووصولنا وإبراهيم من مشايخنا معلمنا وأساتذتنا ورجال سندنا وكل من اتصل سندنا إليهم أن الله يعلي درجاتهم الجنة كثر مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم مدنا مددهم ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا بعد في دين الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ونور قلوبنا ويلطف بنا وعافنا وعاف عنا وأن الله يرزقنا فتوح المنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح ثبت النصح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما ومن يرزقنا كمال الصحة وكمال العافية في طاعتنا وطاعة رسوله وبدنا في رجاء وشعب بلغنا رمضان على هذه النعم وصالح وزمن وعمر بما من حب توفيق مثل جلسة كما نواه نوينا وقصده قصدناه وطلبه طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, Allah curahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa mampu melaksanakan ibadah kita, menunaikan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan sebagai asbab keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, pemimpin kita yang di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita hadiahkan Al-Fatihah untuk kesembuhan yang sedang sakit. Yang pertama Andrew Daud Refil bin David Refil, yang kedua Haji Santoso bin Suwito, yang ketiga Haji Muhammad Hendra Gunawan bin Haji Kurdi, dan juga untuk keluarga kita semua yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, diberikan kesabaran dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah musalla bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sri asrar suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita yang mulia ini, di tempat kita yang agung ini, untuk kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan barokah Habib Abdullah Haddad kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih berada di salah satu daripada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang spesial bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan ini Allah berikan nikmat yang luar biasa, karunia kepada Rasulullah yang Allah tidak pernah berikan kepada siapapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah dengan zat mulianya dan bertemu serta mengucapkan salam. Terjadi balas salam antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah memberikan nikmat ini selain kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pelajaran yang luar biasa yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah pelajaran berupa kita menyaksikan bagaimana kehebatan zatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat kudrah dan iradahnya Allah yang luar biasa. Apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, dan apapun yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikannya. Begitu hebatnya Allah, begitu perkasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan perjalanan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam keadaan waktu yang sesingkat-singkatnya. Waktu yang sesingkat-singkatnya. Padahal di dalam kitab disebutkan perjalanan antara langit satu dengan langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun. Kemudian langit kedua, ketiga pun juga 500 tahun. Setiap dari langit ke langit itu 500 tahun jaraknya. Perjalanan orang biasa. Kemudian sampai langit ketujuh, nanti naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, masih jarak masih ribuan tahun lagi. Tapi ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Semuanya tidak ada mustahil bagi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ini terjadi selain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia semuanya kalian. In istata'tum, apabila kalian mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalian menempuh atau melintasi ujung bumi ke ujungnya lagi, kemudian ujung langit ke ujungnya lagi. Fanfudhu, maka lakukanlah. Cuman apa kata Allah? La tanfudhu, tidak ada yang mampu di antara kalian illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Allah berikan kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu pelajaran yang paling besar yang kita ambil di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Allah. Dengan kudrah dan iradahnya Allah, Allah bisa menjadikan waktu yang lama serasa sebentar. Waktu lama tapi rasanya sebentar. Mana contohnya? Contohnya Ashabul Kahfi.
Mereka para pemuda 7 orang, menurut riwayat yang paling kuat 7 orang dan 8 dengan anjingnya. Itu masuk ke dalam gua dan mereka tidur. Berapa lama mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 309 tahun. Bayangkan 309 tahun, bukan setahun 2 tahun. 300 sinina wasdadu tis'a, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. 300 tambah 9 berarti 309 tahun. Selama itu ketika mereka bangun rasa kayak guring setengah hari aja. Serasa seperti setengah hari aja. Makanya mereka bingung melihat keadaan dunia kok berubah begini. Kenyataannya mereka itu 309 tahun. Dengan kehebatannya Allah bisa menjadikan waktu yang lama serasa sebentar. Contoh lagi misalnya ketika kita berdiri di padang mahsyar. Padang mahsyar, nanti di padang mahsyar. Saat-saat yang mengerikan di padang mahsyar itu. Tidak gampang orang di padang mahsyar itu. Matahari seukuran 1 mil, berdesak-desakan, tidak muat tempat itu. Karena Allah kumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir, dari manusia yang paling pertama Allah ciptakan sampai manusia yang paling terakhir Allah ciptakan, itu kumpul semua di padang mahsyar. Tidak cukup tempat padang mahsyar itu. Saking sempitnya tidak ada tempat bagi kita kecuali cuma seukuran telapak batis kita aja. Bergeser kada kau lagi dah. Pokoknya setelapak batis kita tuh bang. Sempitnya padang mahsyar itu. Terus sudah sempit begitu, kata di dalam riwayat disebutkan di atas kaki kita ada 1000 kaki lagi yang numpang ke atas. Kada ada wadah lagi, jadi bertumpang sampai ke atas 1000 kaki. La ilaha illallah, sempitnya luar biasa. Matahari seukuran 1 mil. Kemudian orang yang penuh sempit-sempitan segala macam, keringat yang luar biasa sampai menenggelamkan orang yang ada di situ dengan keringatnya sendiri. Itu berapa lama berdiri di padang mahsyar? 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar itu kayak apa rasanya? Nah, kita disuruh berpanas di luar rumah kita aja nih. Kayak siang tadi panasnya luar biasa. Itu suruh berpanas. Kalau usah berdiri, duduk ya. Duduk, kalau usah berdiri, duduk. Dan boleh minum, aja hendak minum, kada apa-apa. Tapi di bawah matahari. Dosa berdiri, duduk dan boleh minum ada di situ. Suruh setengah hari aja. Kalau setengah 2 jam aja, ngeluh dah kita nih. Jangan kan kita keluar berjalan nah keluar ada keperluan sampai boleh ke rumah, itu sudah sampai rumah panasnya luar biasa. Itu baru beberapa saat aja. Ini 50.000 tahun berdiri, kada ada minum. Tidak ada minum di padang mahsyar. Sampai orang-orang itu yang di padang mahsyar yang putus asa itu, mereka sampai berkata, ya Allah, akhrijna min mahsyar walau ilan nar. Keluarkan kami dari padang mahsyar ini walaupun ke neraka kada apa-apa. Jadi saking putus asanya mereka merasa menganggap kayaknya neraka lebih nyaman dari mahsyar ini. Makanya minta keluarkan. Yang penting kami keluar dari sini ya Allah, biar ke dalam neraka habisnya kada apa-apa. Padahal neraka jauh lebih dahsyat lagi daripada mahsyar. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang beriman, orang yang selamat, orang yang beruntung, nanti di padang mahsyar itu 50.000 tahun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka rasanya, ya lamanya tetap 50.000 tahun, tapi rasanya yang dirasakan bagi orang beriman hanya selama jarak antara maghrib ke isya aja. Antara zuhur ke asar. Jadi stumat, zuhur ke asar stumat aja. Kita sembahyang zuhur, habis zuhur boleh makan siang, duduk-duduk nonton-nonton, stumat ngaji lagi masjid asar sudah. Nah 50.000 tahun itu, tapi Allah jadikan rasanya bagi orang yang beriman hanya serasa menunggu waktu dari zuhur sampai ke asar. Jadi waktu yang lama bisa dijadikan serasa singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga bisa, waktu yang singkat bisa dijadikan serasa lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Dengan kudrah dan iradahnya Allah. Contohnya apa? Ya Isra Mi'raj ini. Waktunya singkat, hanya hitungan beberapa menit aja. Tapi serasa lama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana tidak serasa lama orang perjalanan Nabi dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum mampir-mampir lagi, mampir tempat lahirnya Nabi Isa, mampir di tempat-tempat yang bersejarah, disuruh sholat Rasulullah SAW, kemudian naik ke atas langit pertama, kedua sampai Sidratul Muntaha. Kayak apakah ada rasa lawas Nabi? Padahal hanya beberapa menit saja mampu Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ala. Insyaallah. Dan Allah berikan kita nurul yakin, cahaya yakin di dalam hati kita dengan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita berada di dalam pembahasan yakin di dalam kitab kita Risalatul Mu'awanah ini. Kemarin kita menceritakan tentang beberapa asbab yang bisa menaikkan derajat iman kita berubah menjadi yakin. Kan begitu? Kata Habib Abdul Haddad, ada caranya agar iman kita ini tidak hanya sebatas iman aja, harus levelnya naik sampai derajat ya yakin. Kalau sudah sampai derajat yakin, aman sudah, kada bisa digoyang lagi dah. Ibaratkan pohon itu kokoh dan luar biasa, tidak bisa diapa-apai lagi. Tapi kalau hanya derajat iman masih berbahaya ini. Masih ada kemungkinan digoyahkan oleh orang lain, dapat bisikan-bisikan yang membuat kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ragu karena kada yakin, masih derajat iman biasa aja. Tapi kalau sudah yakin tidak bisa lagi. Ada beberapa asbab kemarin disebutkan oleh Habib Abdul Haddad. Yang pertama asbab yang paling hebat, asbab yang paling kuat di dalam menaikkan level iman kita menjadi yakin, yaitu adalah mendengarkan bacaan Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran dengan hati kita, bukan sampai ke telinga kita aja, tapi sampai ke hati kita. Kita resapi, kita renungkan, khususnya ayat-ayat yang berkaitan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang berkaitan tentang kesempurnaan Allah, kehebatan Allah dan maha esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sampai di ayat seperti ini, kemudian kita renungi, kita resapi, kita hayati ayat ini, maka level iman kita akan naik jadi yakin, cepat mengangkat iman kita. Makanya mereka para aulia mana ada yang lepas dari Al-Quran, selalu amalannya pasti Al-Quran, tidak pernah tidak Al-Quran. Siang malam mereka selalu bergelut dengan Al-Quran. Nomor satu amalan mereka Al-Quran dibanding amalan-amalan yang lain. Makanya mereka derajatnya tinggi keimanannya, sampai derajat yakin, bahkan sampai kepada haqqul yakin. Allahu Akbar. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan tentang para rasul, ayat-ayat yang berkaitan tentang para rasul dan kesempurnaan para rasul serta mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Ini juga menaikkan iman kita, menguatkan iman kita menjadi yakin. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan tentang hari kiamat, tentang hari kiamat. Itu sebab yang pertama. Membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan hati kita. Perlu kita tadabbur ayat Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Kemarin sudah kita sebutkan caranya untuk tadabbur Al-Quran di setiap hari kita. Kemudian as-sababu tsani, sabab yang kedua. Tadi yang pertama yang paling hebat, yang paling kuat. Sabab yang kedua, ayyanzura bi'ainil i'tibar, memandang dengan pandangan mengambil pelajaran, melihat untuk mengambil pelajaran, bukan sekedar melihat aja. Fi malakutis samawati wal ard, di dalam kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma batsallahu fihima, dan apa yang Allah sebarkan di antara langit dan bumi. Min ajaibil masnu'at, dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'il mukawwanat, dan ciptaan Allah yang menakjubkan. Jadi kalau sebab yang pertama itu kita disuruh tafakkur di dalam ayat Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab yang kedua, kita disuruh tafakur dengan ayatnya Allah yang berupa ayat kauniyah, alam semesta ini. Disuruh melihat, suruh melihati langit, suruh melihati gunung, suruh melihati lautan, disuruh melihati binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Langit luar biasa, luasnya langit tuh. Nah, luasnya langit itu luar biasa, dan umurnya sudah berapa abad langit itu. Dari awal Allah ciptakan, ini umur manusia tinggal di bumi ini aja udah ribuan tahun. Langit itu ciptaannya lebih jauh daripada itu lagi sebelum adanya manusia. Sudah berapa zaman, sudah berapa abad berlalu, langit tadi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar tadi itu, tapi tidak ada satupun kita lihat ada retak langit tadi, tidak ada. Atau cacat atau dimakan zaman, tidak ada. Persis seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran langit tadi itu. Makanya sering Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an ayat tentang langit. Allah sebutkan langit, bumi, langit, karena ini nyata bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang luas, tidak ada tiangnya lagi langit ini, tidak ada tiangnya. Kalau kita buat bangunan luas, kalau ada tiang tidak bisa Pak, bisa hancur itu. Tapi langit yang seluas ini tidak ada tiangnya, bighairi amadin, tanpa ada tiang, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya, walaupun kita yakin langit ini tidak ada tiangnya, tapi tidak ada rasa khawatir kita langit ini runtuh, tidak ada. Kalau kita masuk bangunan luas, tidak ada tiangnya, kita takutan, wah ini jangan-jangan runtuh ini. Tidak betah kita mungkin cepat-cepat keluar dari bangunan tadi. Tapi kita hidup di bawah langit, tidak ada tiangnya, tidak ada rasa khawatir sama sekali, bakal runtuh langit ini, tidak ada. Padahal sudah tua umurnya langit ini, kan gitu. Tapi tidak ada retak sama sekali. Kata Allah, Pak, hal tara min futur, apakah kalian melihat ada retak langit ini? Tsummarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba ulangi lagi, lihati teliti lagi ya Allah, adakah ada retaknya langit nih? Tidak akan pernah kalian menemukan keretakan yang ada di subhanallah. Naik iman kita kalau kita tafakkur di situ. Lihati lagi langit, lihati lagi laut. Kayak apa hebatnya laut. Laut itu kadang-kadang ada beda airnya, beda, tidak bisa nyambung. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara air yang asin dan air yang tawar itu ada barzakh, kata Allah. Ada apa? Ada pemisah yang tidak akan bisa menjadikan air asin ini campur ke yang tawar masuk ke yang asin. Ada batasannya, kelihatan perbedaannya, subhanallah. Kadang-kadang malah ada di beberapa daerah di dalam laut ada sungai. Di dalam laut ada. Siapa yang bisa membuat sepertinya selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Lihati lagi bagaimana hebatnya gunung-gunung. Besarnya gunung itu. Gunung itu ya, kalau kita lihat besar itu di bawahnya, paku ke bawahnya itu yang masuk ke dalam bawah gunung itu 2 kali lipat dari tinggi gunung yang di atas. Jadi yang di bawah itu lebih besar dari yang di atas. Kita di gunung itu menjulang itu bawahnya yang tertanam di bawah 2 kali lipatnya. Subhanallah. Kemudian lihat binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari yang kelihatan mata sampai yang tidak terlihat oleh mata, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rezekinya dijamin oleh Allah. Semuanya mendarat Allah sampai kepada semuanya. Tidak ada yang luput dari pandangan dan awasan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Termasuk kita ini adalah ciptaan Allah dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Lihat di mata kita ini, hebatnya mata kita ini. Bisa melihat, bisa membedakan warna, bisa memandang di pandangan yang jauh. Kemudian ada pelindungnya, ada air mata, ada tugasnya masing-masing, ada penutup mata.
kemudian ada alis kita, ada bulu mata sebagai pelindung daripada mata tadi itu. Ini alis kita ini, nah ini kalau kita teliti sama aja dengan rambut kita ini bahannya kan gitu. Tapi kenapa bila diandak di rambut maunya panjang benar, tapi kalau diandaknya di sini kadang mau panjang benar, padahal sama aja kan gitu. Seandainya alis kita ini sama kayak rambut kita ini mau berpanjang juga repot, ada salon alis juga kan gitu. Tapi kadang bila andaknya di sini, nah itu aja nih. Tapi pas taruhnya di atas kepala ini maunya panjang sampai Pak. Subhanallah. Belum hidung kita, belum mulut kita, belum lidah kita. Lidah kita yang kecil ini bisa merasakan berapa ribu rasa, dan itu ada tempatnya masing-masing. Ada bagiannya, kalau pahit di sini, kalau manis di bagian sini, kalau masam di bagian sini. Yang hebatnya kita tuh kalau makan yang manis, otomatis apa? Mulut kita mengantarkan makanan tadi ke bagian lidah yang manis sehingga terasa manisnya. Kalau kita makan yang pahit, otomatis tadi itu diarahkan ke bagian yang pahit sehingga terasa pahitnya, dan begitu seterusnya. Canggihnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya yang kedua ini. Kita disuruh tafakkur di dalam ayat kauniyah. Ayat yang berupa keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak dalam Al-Qur'an Allah katakan fasiru fil ardh. Jalanlah kalian di muka bumi Allah, ngambil pelajaran. Makanya kita lihat daripada guru-guru kita ada yang mereka pergi ke negara lain, ngelihat sisa-sisa peninggalan umat-umat terdahulu, melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah. Itu mereka tujuannya ingin apa? Tafakur, etibar. Kadang kayak kita berjalanan biasa aja kan gitu. Mereka pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi kemana-mana, niatnya adalah tafakur dan etibar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila ifadatihil yaqin al-isyaratu biqaulihi ta'ala. Mana dalilnya bahwasanya tafakkur dengan alam semesta ini bisa menambah keimanan kita? Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, bukti-bukti kekuasaan kami fil afaq, di ujung-ujung bumi, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Di dalam diri kita ini ada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Allah lah yang maha hak, yang maha benar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tafakkur dengan ayat Al-Qur'an, yang kedua tafakkur dengan ayat kauniyah alam semesta ini. Sebab yang ketiga, yang terakhir, yang bisa menambah kekuatan iman kita menjadi yakin, as-sababut tsalis, sebab yang ketiga, ayya'mala, beramal ala muqtadha ma amana bihi, sesuai dengan apa yang kita imani, zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin, wa yushammir fi dzalik, dan semangat kita di dalam mengamalkan, wa yabdul istita'ata fi ma hunalik, dan kita curahkan segala yang kita punya untuk mengamalkan yang kita imani. Jadi sebab yang ketiga untuk menambah iman kita adalah beramal. Amal saleh. Orang tuh kalau kada beramal, ya sudah, akhirnya imannya lemah, kada dices. Makanya kedada sejarahnya orang bunuh diri itu, orang yang rajin sembahyang tuh ada. Orang yang bunuh diri itu memang orangnya jarang beribadah, imannya memang lemah, sehingganya putus asa. Kemudian dia akhirnya kepikiran bunuh diri. Tapi kalau orang rajin sembahyang, orang rajin beribadah, sesulit apa aja masalah hidupnya kada bakal kepikiran ke situ, kada mungkin, karena dia yakin dia punya Tuhan, dia punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jarang beribadah, baca Quran kada, kemudian sholat pun enggak, ibadah-ibadah yang lain enggak, zikir enggak dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lemah, cepat putus asa karena dia tidak punya tempat bersandar. Tidak punya tempat bersandar. Tapi kalau kita rajin sembahyang, kita yakin ada tempat kita bersandar, ada tempat kita meminta, ada tempat kita berharap. Tidak ada sejarahnya orang yang ketujuh ibadah bunuh diri itu, tidak ada. Sesulit apapun, sebanyak apapun utangnya, kan gitu. Jadi sebab yang ketiga yang bisa menaikkan iman kita, beramal soleh. Amal soleh banyak ya, sholat yang nyata, kemudian zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dan amal-amalan yang lainnya, maka akan naik derajat
derajat iman kita. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. 3 sebab ini yang menjadikan iman kita naik. Tugas kita. Apa caranya supaya kita jadi orang yang yakin dan meninggal dunia dalam keadaan yakin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keyakinan sebagaimana yakinnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita sebutkan, mereka adalah ashabul yakin. Sahabat-sahabat Nabi itu orang yang yakin yang luar biasa, orang yang yakinnya hebat. Terutama siapa kemarin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai bergelar As-Siddiq. Itu kada gampang untuk bergelar As-Siddiq itu. Saking puncaknya ada keyakinan Sidin sampai digelari As-Siddiq. Bagaimana hebatnya yakinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu selesai Isra dan Mi'raj, subuh Nabi pulang lagi ke Masjidil Haram. Sampai subuh balik dari perjalanan Isra dan Mi'raj subuh. Waktu itu Nabi belum sholat subuh. Perintah sholat sudah datang, sudah diterima ketika malam Isra dan Mi'raj, tapi Nabi belum sholat subuh waktu itu. Kenapa? Karena belum diajarkan cara sholat. Malaikat Jibril belum mengajari. Ya, berarti Nabi kalah sholat. Nabi sholat sebelumnya, cuman beda cara sholatnya. Nabi-nabi terdahulu juga sholat, cuman beda cara sholatnya dengan yang kita sekarang. Ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, belum diajarkan oleh malaikat Jibril. Setelah subuh baru malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat. Maka sholat yang pertama dikerjakan Nabi adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu sholat yang pertama, makanya dinamakan zuhur. Artinya zuhur itu adalah tampak, awwalu sholatin zuhar. Sholat yang paling pertama tampak di muka bumi, yang seperti cara kita sekarang ini, adalah sholat zuhur. Itu yang pertama dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pun dulu pertama 2-2 semua. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2 rakaat, subuh semuanya 2 rakaat. Baru setelah itu dinasakh menjadi yang seperti kita sekarang, 4, 4, 3, 4, 2, kan seperti itu. Itu pertama. Subuh Nabi datang, kewajiban Nabi apa? Untuk menyampaikan cerita Isra Mi'raj ini. Ini dipanggil semuanya. Semuanya dipanggil oleh Rasulullah. Dilihat oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ada apa wahai Muhammad? Ada kabar baru kah? Ada sesuatu yang ajaib lagi? Iya kata Rasul. Apa? Kata Abu Jahal. Saya tadi malam diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan? Tadi malam. Tadi malam. Sekarang sudah di sini? Iya sudah di sini. Wah, ini kabar bagus ini kata Abu Jahal. Kesempatan saya mempermalukan Muhammad nih. Mana ada orang berjalan, orang ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu perjalanan 1 bulan, bolak-balik 2 bulan. Masa tadi malam ini nyata aja Abu Jahal, orang kada percaya nih kalau nyambat ini. Kesempatan saya mempermalukan Muhammad ini. Akhirnya kata Abu Jahal, mau disampaikan enggak? Oh iya kata Nabi, wajib saya sampaikan ini, apapun resikonya harus sampaikan, wajib. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal, duduk aja. Saya yang ngundang orang. Saking semangatnya Abu Jahal nih. Anda mempermalukan Nabi. Duduk aja, saya yang ngundang, tenang aja. Jadi keliling Abu Jahal itu ngundang orang untuk datang ke masjid semuanya untuk mendengarkan cerita Rasulullah SAW. Maka Nabi cerita, sudah kumpul semuanya orang. Nabi cerita, saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sekarang sudah balik lagi. Ketawa orang-orang. Ketawakan Nabi, ada yang mukul-mukul perutnya sambil ketawa, ada yang mukul-mukul kepalanya sambil ketawa, menghina Rasulullah SAW. Akhirnya Pak, setelah itu mereka pergi ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ujar orang-orang musyrikin Makkah, ini kesempatan kita membuat ragu imannya Abu Bakar. Jelas kira masuk akal deh ini perjalanan ini. Jelas tidak masuk akal. Maka kesempatan kita untuk membuat ragu Abu Bakar As-Siddiq. Pergilah mereka ke tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka wahai Abu Bakar, beberapa orang Quraisy, dengar enggak kabar dari sahabatmu? Siapa? Nabi Muhammad. Kabar apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Katanya dia tadi malam jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sekarang sudah balik ke Masjidil Haram lagi. Masa kamu percaya yang begini? Ini jelas dibuat-buat dah ini. Ini jelas tak benarnya sudah ini. Mereka ingin mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi itu tadi orang ini orang yang sudah yakin.
Bukannya malah ragu, malah tambah yakin. Salah orang mereka ini. Salah orang. Maka apakah Abu Bakar As-Siddiq menanggapi ucapan mereka, wahai kalian, in kana Muhammadun qad qala faqad sadaq. Wahai kalian semuanya, saksikan, apabila yang ngomong itu yang namanya Muhammad, maka pasti benarnya saya percaya. Kaget mereka dengar jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Oh, percaya. Ini mustahil. Walaupun mustahil, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Kada mungkin dusta orang ini. Orang yang tidak mungkin berbohong selama itu keluar dari lisannya ya orang yang bernama Muhammad. Faqad sadaq, saya percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditambahi lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, jangankan dia ngomong, dia jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi dalam waktu sekejap. Seandainya dia ngomong tadi malam, dia naik sampai ke langit ke-7, kemudian balik lagi dalam waktu yang singkat, saya percaya. Padahal Nabi belum cerita Mi'raj, belum sama sekali. Nabi baru cerita tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja. Orang sudah kada percaya. Belum cerita Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Sayyidina Abu Bakar sudah mendahului sudah. Jangankan dia ngomong perjalanan bumi, seandainya dia ngomong perjalanan langit, naik ke atas langit, bukan langit pertama, langit ke-7, balik lagi dalam waktu yang singkat. Kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya. Tidak bisa digoyang lagi dah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukannya tambah ragu, malah tambah yakin. Nah, ini namanya derajat ya. Ini namanya derajat yakin. La ilaha illallah. Alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Apa faedahnya orang kalau sudah sampai derajat yakin? Wa min thamaratil yakin, termasuk daripada buahnya yakin. Apabila kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buahnya apa? As-sukunu ila wa'dillah. Kita akan tenang dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada bakal abut. Allah berjanji begini-begini, nah kita yakin pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Maka tenang kita, kada panik. Tidak ada yang namanya apa? Panik bagi orang yang sampai derajat ya yakin, tidak ada. Percaya sepenuhnya dengan janji Allah. Wathiqati bidhamanillah, dan dia akan yakin percaya dengan apa yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanggung oleh Allah? Allah tanggung kita masalah rezeki. Allah tanggung. Maka kalau sudah urusan rezeki, orang yang yakin kada bakal pusang, kada bakal apa? Kada bakal bingung atau galau masalah rezeki, karena sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah Haddad ini yang ngarang kitab ini, seandainya Jarsidin saya ini punya anak sebanyak orang Tarim ini, artinya banyak ribuan. Seandainya saya punya anak dan saya wajib menafkahi mereka semuanya. Kemudian di rumah saya tidak ada apa-apa, baras tidak ada, duit tidak ada, gandum tidak ada. Sedangkan yang wajib saya kasih makani orang ribuan nih, sekota Tarim ini. Seandainya sini itu anak saya semuanya, kemudian di rumah saya tidak ada apa-apa, maka jangankan saya galau, sehelai bulu badan saya tidak akan bergetar karena mikirkan kayak apa makannya esok bubuhannya ini. Ada yang menjamin. Apalagi sampai kada kau guring misalnya mikirkan kayak apa makan esok. Jangankan kepikiran, sehelai bulu tangan saya aja tidak bakal bergetar karena mikirkan kayak apa makan esok yang ribuan itu. Kada ada apa-apa di rumah. Sudah yakinnya luar biasa. Ini fadilah orang yang yakin. Athiqah bidhamanillah, percaya sepenuhnya dengan tanggungan Allah yang nanggung. Kada bakal mati manusia sebelum rezekinya habis, itu aja intinya. Bilanya rezekinya habis barunya mati. Bila kada habis kada bakal mati. Pernah diceritakan oleh guru kita, ada orang ini rupanya berjalan kada boleh lihat, masuk ke dalam sumur, tergugur dalam sumur yang dalam sumurnya, berhari-hari di situ. Bukan cuma satu hari, berminggu-minggu di situ orang itu. Di dalam sumur itu kada bisa keluar. Tidak bisa keluar. Akhirnya pas ada orang lewat, mendengar ada suara minta tolong, lihat ada manusia di dalam ini. Akhirnya Pak panggil warga semua, ditarik, selamatkan, keluar. Dinaikkan ke atas orang ini. Habis naik ke atas, kasih minum susu.
supaya kuat lagi kan minum susu. Habis minum susu, selesainya minum, takuni orang, kenapa bisa ke gugur kusum murni, kisahnya kayak apa? Ujarnya kisahnya kayaknya aku gugur kusum murni, dikisahkan ya, kemudian dipraktekkannya. Pas aku berjalan kayak ini kadang melihat sekalinya apa, kakiku satu masuk ke dalam lubang sumur, akhirnya jatuh. Ini yang praktekkan tuh gugur lagi. Ini pas praktekannya gugur itu ternyatanya gugur lagi. Dan habisnya gugur yang kedua langsung mati. Langsung meninggal dunia. Ini gugur pertama berminggu-minggu itu ada mati-mati. Ditakuni oleh orang-orang, kok bisa seperti ini? Ujar ulamanya, iya. Kenapanya kadang mati gugur yang pertama berminggu-minggu di situ? Karena masih ada rezekinya segelas susu belum dihabiskannya lagi. Ketikanya naik, diminumnya rezekinya terakhir yang segelas susu tadi, barunya meninggal dunia. Jadi karena bakal meninggal dunia orang sebelum rezekinya memang rezekinya habis. Nah, di antara fadilah yakin dengan apa? Tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal bi kunhil himmah 'ala Allah, dan apabila salat beribadah orang ini akan beribadah dengan semangat. Kadang malas-malasan. Bilanya salat, salatnya semangat. Bilanya puasa, puasanya semangat. Bilanya umrah, umrahnya semangat. Kadang-kadang kita ini salat juga tapi sambil koler. Ada juga kan gitu. Koler malas benar, padahal sembahyang juga. Ada juga orang tuh kalau sholat tuh semangat, jalannya semangat. Nah, beda hasilnya beda. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang besar berupa yakin dan kuat keyakinan kita di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bulan Rajab kepada kita, Allah berikan keberkahan bulan Sya'ban kepada kita, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan istighfar yang kita baca di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang kita haturkan kepada Allah di bulan Rajab ini Allah terima. Allah jadikan taubatan nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah hapuskan kesalahan kita. Tidaklah keluar kita dari bulan Rajab kecuali dalam keadaan catatan keburukan kita dihilangkan oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap niat yang baik, niat beribadah di dalam hati kita, Allah gampangkan untuk kita melakukannya, Allah gampangkan kita untuk mengerjakannya. Dan setiap niat yang jelek di dalam hati kita, niat maksiat yang ingin kita lakukan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah halangi kita untuk bisa melakukannya, dan Allah cegah kita untuk bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah sallallahu ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح الفتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولنا سواء السبيل واجعلنا من علماء العاملين ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الباب واخرجنا من ظلمات اللهم زدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari Allah, kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.